win rate dari first pick-nya Happy Brand. Dan kita akan segera menyaksikan untuk drafting pace di game ketiga match pertama. Dan akan seperti apa? Apakah akan ada switch side atau masih tetap dengan first pick untuk Happy Brand dan masih ternyata di game ketiga ini? Masih dan Happy Brand sadar betul bahwa kuncinya tadi ada di pick of power all in dengan adanya Gajah plus Kating moment atau dari counter initiate dengan adanya Faramis ini udah langsung terkena dengan adanya respect ban. Sebuah adaptasi yang sangat-sangat cepat juga, mereka kayaknya udah tahu nih mereka kesulitan di titik mana. Karena mid porosnya tuh dipegang juga kan. Ya. Tapi bedanya ini, Happy Brand akan mengubah gaya permainan mereka juga. Betul. Karena yang di-ban adalah dua hero yang berbeda banget. Dengan di game 1 dengan game 2. Makanya. Dan ini adalah tipikal Happy Brand gak sih? Ketika mereka mengalami kesulitan di game sebelumnya, mereka langsung menghilangkan hero-hero yang masih itu. Popheus tapi. Dan ya, Popheus ini 3 game 3 ban. Wow. Ada ini ya, ada alergi Popheus nih kayaknya. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu hero power buat Felix ya. Kalau nggak salah Ra tuh sempat pakai di mid lane juga ya? Iya kayaknya. Kalau nggak salah Satu dari 2 tim ya, berarti Homeboy satunya ya. Iya. Oke. Tila Dan Tilda. banning terakhir nih, ini Nolan yang tadi dihilangkan di game kedua ternyata efeknya positif. Dan Nah. apakah akan kembali dihilangkan? Atau diadu aja nih. Ada Nolan Nolan, ada sama- Gwyn. Soalnya si Yusun suka banget nge-ban Angela. Iya. Angela bisa aja ditutup sekarang. Dan ini ban 1-1 juga menjadi sebuah hal yang cukup baik ya. Mereka tahu. Aduh, saya Iya. suka ini. Mereka tahu 1-1 powernya segede itu. Jadi nggak akan dikasih first picknya nanti buat Super Marco. Arlotnya dibuang. Membuka kesempatan adanya Guinevere, Nolan. Terus juga ada Angela, Joy. Bruno. Ya, dan Joy. Joy juga pegangan buat MP The King, Joy Angela. Iya, ini banyak banget loh. Dan apakah akan kembali flashback ke game yang pertama? Sama-sama bermain damage, main pedang untuk kedua belah tim. Dan Nolan lagi-lagi menjadi pilihan untuk KLTC. Apalagi ya, kan Popheus sudah gak ada nih. Iya. Pakai aja sama Hero Dash. Iya. Joy nggak Pakai sih? aja Angela Joy nggak kan? sih? Angela Joy kan? Angela Joy. Ya, udah pasti. Wah ini pick off-nya harus di... Terus tiba-tiba keluar Hilda. Wah. Tapi masalahnya ada Angela lumayan Bisa ngebantu nge-heal sih. ya, bisa Iya, nge-heal kecuali ya. mungkin jawaban dari Happy Brand mereka punya yang Waduh. nangkep ya karena. Iya, tapi menurut aku ya, ini Angela bakal digunakan oleh Ra loh. Iya. Jadi mid lane Angela ya, karena damage dari Magicka udah cukup. Dari jungle dan juga dari mid lane. Ya, dan Happy Brand langsung membuka juga untuk Tigreal. Karena sudah melihat ini gak ada Hellcurt, kita lebih aman di game ini. Iya. Untuk pakai Implosion, untuk pakai sisi besar kita. Terus tiba-tiba ternyata Joy-nya di XP. Bisa jadi Hellcurt sih. lagi ya. Iya. Bisa Kena jadi lagi. sih. Kena Ya. 2 game dong. Dan pick ketiga season, apa yang akan mereka amankan terlebih dahulu? Marksman masih banyak yang terbuka nih. Ambil sekarang dulu gak sih buat Marksman? Iya, Brody ya. Sebelum habis itu. Brody juga bisa jadi opsi karena atau Cloud nih yang Cloud sering aman banget sih. jadi opsi karena 2 game kita ngeliat ada Cloud. Iya. Tapi fun fact-nya pakai Cloud nih Kalah. kalah. Iya. Dan ternyata Terisla. Wow. Momentum maker. Tapi kenapa tepuk tangan tuh? ya karena semangat kayaknya nih Kuseinya ya. Terisla ya. Lihat Teresa semangat banget kayak Kusei. Kayak semangat untuk bisa jadi momentum maker lagi kan. Yang kelihatan juga jadi sebuah penentu di game yang kedua tadi. Tapi untuk menuju ke arah banning phase-nya, selanjutnya untuk ke sisi AP Brand mereka masih belum kelihatan adanya sosok mid lane dan juga XP lane. Kalau tadi yang cukup ngeganggu sih Pakito ya. Ya. Pakito, Khalid tadi bisa ditutup ya. Mhm. Tapi Khalid untuk di game ini menurutku masih powerful banget. Karena dia punya quick sign guard. Iya. Dan Iya. menurut aku juga itu bakal bisa merepotkan sih. Karena kan landing phase-nya kuat banget kan. Tapi Pakuitonya Pakito. ternyata. Atau kalau mau main agresif, AP Brand, Yap. mereka bisa main Dyrod. Main Arbor Breaker di combo bersama dengan Nolan. Atau juga lapu-lapu. Lapu-lapu juga bisa. Bisa lumayan lah ya biar ngasih efek sisi. Tapi untuk Brody yang sempat tadi ku katakan ini enak banget buat diambil sama si Yusun. Udah Udah hilang langsung sekarang. di-ban sekarang Iya. ya. Udah hilang, makanya ini di fase yang kedua kemungkinan juga Cloud bisa di-ban juga. Aha. Iya karena Cloud ini sering jadi prioritas bahkan ya. Tadi kita lihat juga untuk di fase pertama loh si Yusun di game 1 ngambil Cloud sama Faramis. Tapi untuk XP lagi kah yang dipersempit dari si Yusun? Atau mid lane-nya Valentina. Valentina atau Novaria lagi ya kan? Novaria juga masih ada. Tapi kayaknya Valentina ya. Bisa banget. Valentina. XP. Iya jawabannya.
Gak mau lagi ketiban pasir loh. Ketiban pasir. Ketiban pasir. Kelilipan tadi lumayan kelilipan tadi. Pedih matanya. Iya, dan wow, ini adalah jawaban yang bagus juga. Minotaur gak ada dan ya mereka masih kekurangan roamer. Dan Cow nggak sih? harusnya ya, ini Box the King pakai Chow sih Chow, oke banget sih. ya. Tapi ya targetnya adalah Nolan, dimana dia punya debuff kan Iya. dengan fracture-nya. Bakal susah juga buat ditangkap gitu. Ya, tapi better ya ada single target lock, bisa ngejar Bruno nanti, bisa cancel Tigreal dengan implosionnya. Sebenarnya yang paling better adalah maksain agar Bruno-nya jangan pakai flicker, tapi pakai purify. Jadi Purify. nanti gampang untuk Joy-nya masuk. Tiba-tiba Di ya, belakang. sekali lagi, oh ini udah bisa gocek tapi ya. Udah keluar Terisla soalnya. Mm-mm. Ya, tiba-tiba keluar Fanny gitu kan. Waduh. Ya tiba-tiba tadi Mid, ya kan. Angelanya Roam lah lo. Nah lo, ini second Semakin pick pusing ya, semakin pusing semakin ya. terplot twist gitu ya. Tapi apakah akan kembali dikejutkan? Dan Kari. Oke. Cukup berani sebenarnya Kari karena melihat bagaimana range dia bakal kalah dibandingkan Bruno. Mhm. Jadi untuk laningnya biasanya lumayan terganggu kecuali memang Karinya bisa main hide and seek, masuk dalam rumput, keluar nanti kasih damage, terus masuk lagi dalam rumput. Oke. Kalau ambil last pick-nya karena Digi, terlalu greedy nggak? Mbak? Bisa dibilang lumayan greedy sih. Digi Angela ya, terlalu greedy ya? Tipis ya. Atau Terus- kalau mau main combo Franco Kari. Waduh, Bisa bisa. Tapi Wow! Odet Tigreal. Odet Tigri. Tapi jujur ya, Tapi- Odet ini hero underrated tapi areanya gede, damage-nya besar. Damage-nya gede banget. Apalagi kalau di laning itu juga kuat banget. Dia kan punya pantul-pantulan Yes, lagi kan pantulannya tuh nada-nada itu. Nah, Swan song. apalagi dikombinasikan bersama dengan Tigreal. Bukan Wow. Tigreal doang, Benedetta Ada mungkin yang Bene. bawa Petrify nantinya. Iya, jadi lebih nyaman juga. Apalagi kan Uh. sekarang dia bisa sambil lompat juga lagi kan. Dibalikin lagi kan, dia bisa lompat sambil ulti. Iya, dan gini. Lah iya, Lah gue iya. di terakhir ya dan fleksibel lagi kan karena mungkin. Bentar. Wah bentar, ini XP harusnya XP nggak Queen sih? ya. Gwynnya? Oke. Atau Gwyn Rom, Angela Mid? Juga Iya. masih. Iya. So, kita bakal lihat aja deh ya untuk di tim statistiknya di game yang ketiga dan kali ini debut dari Odet. Wah ini hari ini Wow. banyak yang debut ya dari Hellcard. Odet Odet. ya kan. Wow, tapi ya ternyata ini menjadi Guinevere Rom. Yes, Oke. dan juga tetap ada di jungle untuk Joy-nya. Cuman line up ratingnya, AP Brand. Maybe brand masih ya. Mhm. Wow, dengan early mid to potensialnya juga dipegang. Late game-nya cukup so-so. Tapi ya kita akan melihat seperti apa debut Odet di game ketiga kali ini. Iya, dan mampukah Odet membawa kemenangan untuk Epic Brand? So inilah dia game ketiga match pertama. Epic Brand versus Si Yusun. Selamat datang di Land of Down. Iya sih, ini hero underrated. Tapi kalau ketemu di rank, Sakit banget ya? itu sakit banget. Areanya gede banget. Apalagi kan ini DPS kan bisa dihitungnya ya. Bentar. Oke lah. Itu Kita ubah gak sih damage-nya? Hah? Dari Odet? enggak lah. Sakit Memang banget. patulnya memang sakit banget ya. Bisa 3 stack kan. Gini. Oke, kita melihat memang Odet muncul untuk AP Brand. Tapi sebenarnya ini bakal bergantung bagaimana mereka akan melakukan setup juga. Karena di sebelah juga ada Terisla. Dan yang kedua, kita tahu bagaimana dengan munculnya Guinevere yang nggak tahu kenapa ini nggak dipercaya sama sekali. Itu ada di last pick ternyata. Dan dia juga bisa memberikan efek knock up ke atas. Jadi ini berbahaya untuk Pew dan Pew harus bermain dengan super ekstra waspada juga. Karena penalty zone bisa hantam dia, terus juga masih ada special migration. Dan belum lagi masih bisa juga ada Joy. Ya, tapi Box the King, flicker udah nggak ada dan bahkan Goats first ball didapat oleh KLTZ. Backupan datang MP the King mencoba mencari targetnya, berhasil menghindar dan bahkan MP the King belum memiliki electrifying beats. Dan terkena Petrify, 2 member hilang dari Si Yusun. Wow, early yang ternyata bisa dipegang dan dikontrol abis oleh AP Brand. Dapetin poin pick off yang begitu mahal karena MP the King sekarang cukup terjebak di level 3. Dan juga bagaimana mobilitas tinggi ya. Oh, fracture. Wow, itu lihat damage yang dibalikan lagi dengan Fracture. KLTZ membuat Box the King kehilangan setengah HP. Tapi kali ini lihat dorongan Secret Hammer juga dikeluarkan. Gwen di bagian depan rawan last hit, tapi Box the King kembali menjadi target dan ini 4 kill di menit yang pertama. Ini AP Brand marah ya. Iya ya, kayaknya ya. Ngamuk Iya. ya. Ini mereka lebih agresif lagi. Dan kita pantau si Yusun, mereka hanya punya 1 Purify. Dan itu pun ada di tangan Kari. Karinya dipaksa untuk Purify, jadi tanpa flicker Karinya ini akan susah ya.
Ini untuk bisa menghindari apapun juga gue bisa bilang dengan Purify. Paling oke lah sekali kalau bisa ngindar Implosion, tapi nantinya tidak untuk Alecto Final Blow plus Petrify. Yap. Ini tapi juga secara teknis 3 mid yang ada di sana pun magic damage semua ya. Guinevere, Angela, dan juga Joy-nya. Dan keadaan dalam unggul kali ini AP Brand berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Vio ini memegang kontrol abis juga dengan adanya landing. Karena ya itu pantulan-pantulan dari lecture ambience-nya itu pun bisa ngejar ke belakang kan. Iya, belum lagi Swan Song-nya nanti kalau memang mau dilepasin ya. Kita nunggu hal tersebut terjadi. Nyanyian Biasanya dari Odette. combo Mama Tilda lebih enak ya. Serem sih, Oh, bisa ditarik sambil ya. jalan ya. sambil jalan ya. Heading win-nya ya. Tapi yang jadi perhatian juga adalah Super Marco. Sadar nih, dia membutuhkan Purify. Memang Purify bisa menyelamatkan dari Special Migration. Tapi ingat, kali ini lihat Implosions yang langsung disambut dengan Fracture Kelta Z. Menghilangkan nyawa untuk kedua kalinya karena MP The King. Ini Ogwen pas lagi FOU tapi Flap TZ. Yates tertangkap sudah. Special Migration membuat dirinya nggak bisa selamat. Dan Jauh poin banget. kill pertama di tangan Siusun. Emang jauh ya sebenarnya Sudah bermainnya. dikalkulasi juga tadi Betul, ya. tapi kayaknya Ogwen ini pas lagi eval, lu jangan ragu-ragu Wen. Ganggu. Udah, implosion aja, jangan sayang-sayang, jangan tahan-tahan. Dan kelihatan dari tadi akhirnya implosionnya berkali-kali dapetin momentum. Ya, tapi lihat damage sekarang. Ini Kelta Z dikasih Nolan lagi sih. Udah diajak-ajak sih, Om. Kan apa berani tim yang Ted, Damage Swan Song yang terlalu sakit bahkan tanpa menggunakan flicker. Langsung menangkan nyawa dari Kusei dan bahkan Special Migration. Boxy the King di bagian tengah menghindar kembali. Mundur sedikit demi sedikit tapi pressure dari AP Brand nggak berhenti. Lihat 3.500 gold lead. Yap. Iya, dan juga ya, mungkin untuk teman-teman semuanya, Joy ini kan bisa di-cancel Iya. buat anti-CC-nya. Dia cuma bisa di nada yang keempat. Yap. Iya kan? Nah itu dia, sebelum nada keempat tadi kalau memang ada implosion yang hit, gak bakal bisa ngedash lagi. Benar. Apalagi kan juga hit keempat ya dari Tigreal kan juga nahan kan. Dia bisa lebih sustain lagi nantinya juga. Tapi Kembali kita Oke. lihat Special Migration failed requiem. Ogwen terlalu tanky nggak bisa di pick off dengan begitu mudahnya. wow, ini semuanya cukup terbilang snowballing ya. Dari Super Marco, dari Kyle TZ-nya juga. Dan ya, masuk lagi. Iya itu ngerepotin banget sih Boxy. Nah, Special lihat tuh, Migration terus-terusannya dia spam gitu. Tapi penalty zone berhasil menghindar view dengan flicker yang dia keluarkan. Oke, tapi total gratis untuk AP Brand. Permainan mereka untuk di game ketiga ini lebih agresif. Kita tahu bagaimana seringnya Flap TZ meninggalkan laning dia ini untuk join team fight di tengah. Jadi seakan-akan view-nya ini udah gak usah farming, tapi farmingnya dari point kill. Iya, itu dia tinggal hadir aja ya kan. Apalagi bawa level ignition maka semakin masif lagi damage output yang disumbangkan oleh View. Karena tadi dia juga bikinnya ke Arcane Boots tuh. Bener-bener main damage ya. Ada penetration juga yang sudah bisa diambil nanti. Top lane dari AP Brand, mereka udah dapetin top lane. Jadi kabar bagus untuk AP Brand karena mereka sudah mulai ada swap lane juga. Sedangkan si Yusun sepertinya ini mereka dipaksa untuk kumpul 5. Untuk main bersama-sama. Wah, feelingku abis ini muncul Odette keluar di rank. Wait, tapi Implosions yang lagi-lagi fokus ke Sariam Felix mencoba memberikan diri. Penalty zone hard guard. Bahkan di pop up. Menyelamatkan nyawa memang dari Sariam Felix. Tapi kehilangan cukup banyak ultimate-nya. Wow. Oke, jadi ternyata playstyle dari MP The King dengan adanya Starlium nih. Joy Starlium. Joy Starlium ya. Jadi sambil poking ya nge-dash. berarti ya. Wow, terlihat sudah Failed Requiem kembali karena Ogwen. Dan Ogwen sepertinya gak bisa menyelamatkan nyawa. Super Marco di bagian belakang masih cukup aman. Dan ya keuntungan menjadi milik Siusun. Oke, karena memang 3 versus 2 juga ya. Terkena efek sisi, flicker juga gak bisa dikeluarkan. Wah, tasnya Tapi yang seru. perlu diperhatikan ini Flap TZ. Yang udah mulai mainin makro tipikal Benedetta Filipin. Oh. Dan juga dari MP The King yang agak ragu untuk bisa mengambil orange buff karena melihat damage output yang diberikan oleh View ini bisa besar. Satu Genius One. Kemungkinan bisa ke NOD, bisa ke Ini kayaknya glowing ya. glowing ya, benar bisa ke glowing juga. Iya, tapi kalau Tizi Wah. terlalu Wow. damage-nya nggak bisa kebendung. Dia Wow. sekali masuk pakai gouge, pakai fracture udah pasti hilang 1 member loh. Iya, dan yang pasti yang diincer Angela. Oke. Dan sekarang mencoba melarikan diri Sariam Felix kembali. Ada eksekusi yang didapatkan oleh Happy Brand. Mencoba menahan semua damage dengan execution strike tapi terlalu sakit dan gagal menyelamatkan nyawanya. Tapi lagi-lagi Flap to Z ini masuk dan mengganggu lini tengah dari Siusun. Nolan nggak sih yang mengganggu banget ya untuk di early. Yang seperti belum bisa dipegang sama sekali oleh si Yusun. Memang mereka punya Joy, mereka punya damage burst dengan magicnya itu. Tapi untuk di awal seperti ini, sepertinya Joy masih butuh item defense. Dan tanpa item defense tersebut akan mudah untuk langsung di burst down. Karena AP Brand mereka punya
item-item yang sangat-sangat unggul sekarang. 7.000 gold ya kan. Dari hero-nya juga mereka kita tahu. Hero-hero yang full damage. Iya, dan Odette itu terakhir di M1. The last and the only. Satu-satunya dan terakhir kali kita ngelihat itu di M1, berarti itu udah 3 tahun yang lalu. 4 tahun yang Iya. lalu bahkan. Wow, dan sekarang dibawakan kembali, dihidupkan lagi oleh Happy Brand. Dengan keunggulan di early game seperti ini, 1000 gold per minute. Ini Season susah sih memegang kendali. Ya, dan Pio benar-benar nahan ya. Itu dia Glowing One yang sudah selesai. Akan ada lagi burst, efek burn tambahan, terlepas daripada Lethal Ignition juga. Ya, ini udah lagi-lagi dipersiapkan dengan 4 member. Ingat damage dari KLTZ terlalu sakit. Conceal play Ogwen digagalkan memang. Tapi melarikan diri semua player dari Season, menghindari kembali implosions yang dibuka, didorong. Dan langsung fokus ke Sorry yang Felix menahan semua damage-nya. Tapi lihat, Box in the King, Special Migration Patrick Kuaya, Malik Topana belum di bagian belakang dan Swan Song from View. Menyelamatkan semua player Happy Brand. Ya, diusir mundur karena siapa yang mau ngedeket di saat area yang begitu besar, apalagi fight-nya di area yang sangat-sangat sempit. Dan mereka seakan-akan dipaksa untuk build untuk ke Magic Defense. Iya. Sedangkan dari badan pemain Season itu ada 2 anti-Quiras. Berarti untuk Magic Defense ya masih belum terlalu besar. Iya, dan bahkan ini kombinasi dari MP The King sama Ra pun nggak bisa mendapatkan poin kill. Dan belum cukup damage yang bisa dihasilkan karena lagi-lagi ya sudah terlalu tertinggal jauh oleh Happy Brand. Radiant Armor bakal jadi item wajib sih untuk Season ya. Karena damage per second juga dengan Genius Glowing. Serba salah gak sekarang? Iya sih. Karena ya itu anti-Quiras butuh banget kan buat Bruno, buat KLTZ, buat Iya. Nolan. Sedangkan ya damage Swan Song, terus belum lagi Blue Nova itu sakit banget. Terus juga ini 9.000, 10.000 di menit yang ke-8 perbedaannya. Berarti ada gap 1.000 per menit lebih yang bisa dipegang sama AP Brand. Dan lihat damage deal dari Super Marco X Kyle TZ. Ini udah nggak bisa dibendung lagi. Karena nggak ada sosok pick over yang tadi udah di-ban juga sama AP Brand. Itu susah buat nangkep akhirnya sekarang. Bener, dan itu target dari AP Brand ini selalu mengarah ke Ra. Jadi Angelanya juga ini gak efektif sama sekali. Kalau ada team fight, itu antara MP The King yang sudah hilang duluan atau Ranya yang hilang. Iya, tapi memang lebih cocok menurut aku ya. Happy Brand menggunakan typical draft yang ke arah damage kayak gini gitu. Mereka main glass cannon lagi gitu kan. Jelas cannon banget. Ini lebih ke mirror juga gak sih apa yang dilakukan oleh Season ya. Iya. Karena kalau mereka pakai tank jungler ya takutnya mereka lah yang bisa ke diktat di awal-awal jalannya permainan. Iya, dan kali ini Conceal play dan juga Flicker Montage. Tapi lihat antisipasi dilakukan di bagian belakang sana. Box the King menangkap 2 member dan bahkan Pew masih sempat untuk Swan Song memukul mundur semua member dari Season. Backupan datang lagi. KLTZ mencoba mendapatkan Soryan Felix. Untungnya masih bisa selamat dan Lord masih ada di bagian top lane. Wow, itu sebenarnya juga Ogwen emang terlalu dalam. Tapi untungnya ada follow up damage yang diberikan juga untuk view-nya. Tapi memang tidak ada yang tumbang sih sebenarnya. Tapi untuk AP Brand setidaknya masih ada keuntungan dengan adanya inner turret yang sudah hancur. Iya. Belum lagi range dari Kusei juga. Ini kan bisa masuk ke dalam range-nya Swan Song ya. Yang kita tahu kayak lah Swan Song ini gede banget. Areanya kubah gitu. Betul. Dan mau Holy Crystal sebentar lagi. Ya, soalnya tadi Kusei-nya kan pick carry-nya keempat kan. Jadi udah kelihatan dulu nih gold laner-nya baru dia pick Odin. Ya tapi EXP mid gold-nya ini ketinggalan semua ini. Beda 1-2 item ya. Weh, Box the King kembali mendapatkan momentumnya. Lihat backup yang dilakukan. Swan Song play ke dalam bagian depan. Langsung mencabut nyawa 3 member double kill dikantongi oleh View. Untungnya sempat melarikan diri MP The King dengan electrifying hits-nya. Wow, ini luar biasa ternyata. Segitu besarnya damage output yang disumbangkan karena atributnya juga udah jauh banget. Ini bakal straight push kah? Ya, ini akan langsung dihabisi oleh Happy Brand dan sepertinya Season dipaksa bermain dalam area base. Dive in dan Happy Brand membuat Season game over. Wow, ini debut lagi dari Odette juga yang ternyata bisa membawa kemenangan yang cukup one-sided untuk AP Brand. Damage yang cukup masif, area yang besar, tidak bisa lagi dibendung dan tidak ada yang bisa nge-pick off keberadaan dari seorang Odette itu pun. Apalagi snowballing effect yang dipegang oleh KLTZ dengan Nolan-nya. Lagi-lagi Nolan juga menjadi kunci untuk AP Brand. Nolan yang tidak di-ban juga. Iya. Dan entah kenapa ini AP Brand. Wah ini wujudnya bisa jadi Nolan semua bentar lagi. Bentar lagi di rank ada Odette ini mah. Iya ada Odin juga. Dan itu tim fight terakhir yang rapi banget. Jujur itu rapi banget. Swan Song yang dibuka dia ngedes sekali baru pakai flickernya untuk kejar semuanya. Dan di cover Bruno jelas.
Mari kita Brunonya tinggal wordy tadi sekali tinggal basic attack ini yang mana ya gitu loh. Wow, tapi ini setiap ada debut dari hero, contohnya kayak Menang ya? Hellcard itu menang, Odette itu menang juga. Dan wow, itu tadi benar-benar sempurna banget sih tim fight di akhir ya. Odette dari View yang ada di bagian semak-semak purple buff itu nggak terdeteksi. Jadi dia mudah banget nih untuk memberikan backupan dengan Swansongnya. Iya, terus juga ngelihat ya debut-debut hero yang cukup terbilang underrated ya atau yang nggak masuk ke meta. Ya. Itu juga bisa dioptimalisasi di tangan yang tepat ya kan. Dan kita akan melihat siapa yang akan menjadi most valuable player di game kita yang ketiga. Sosok siapakah yang akan terlihat. Dan ternyata, wah ini siapa nih? Ada 3 nih soalnya nih. Keltizy Keltizy harusnya sih. ya. Dan dia Keltizy, sang Nolan yang lagi-lagi bersinar di game ketiganya. Ya ada apa dengan Nolan buat Happy Brand? ya. Tapi kunci kemenangan memang ada di Nolan tadi dari early game yang didikte habis. Ya. Nolan yang sanggup untuk ambil buff dia dengan cepat dan targetnya dia ke Ra. Angela yang memang nggak punya defense item memadai di early. Dan itu memudahkan banget dan Angela kita tahu bagaimana full HP-nya juga kecil banget. Jadi sangat mudah untuk masuk dengan satu combo dari Nolan. Dia tinggal masuk, keluarin semuanya gold, basic attack, expansion, terus juga kabur dengan fracture. Udah selesai, hilang satu. Iya, dan itu sebenarnya strategi yang dibawa oleh Happy Brand ini bisa digunakan loh untuk di skenario lainnya juga ya. Karena memang Odette sekarang kan susah kan untuk bisa cancel Odette harus disuppress juga kan. Betul. Dan itu yang dimaksimalkan oleh Happy Brand ketika hero-hero dive in cukup banyak dari teman-teman Yusun, ya antisipasinya pakai Swansong. Ya, tapi ini mobilitas yang tinggi juga. Emang dijalankan dengan rapi ya tadi. Flavizy yang selalu ninggalin mainnya dia ini. Karena dia cukup agresif, cukup mobile untuk bisa berjalan-jalan membackup teman-temannya dengan Alecto Final Blow plus Petrify. Jadi ada lagi satu efek sisi tambahan. Swansong. Odette yang gak diduga sama sekali tiba-tiba muncul di game ketiga kita. Dan kekuatan dari Keltizy, dari Nolan yang memang ini sanggup untuk membelah apapun yang memang gak punya defense physical, terutama untuk di awal. Apalagi dengan keunggulan item yang jauh tadi. Terus 9.000 banding berapa tadi? 5.000-an, 6.000-an gitu, hampir ke 6.000. Dengan item yang terlalu jauh, dengan tim fight yang bagus seperti ini juga ya. Buat yang di area terakhir, buka Swansongnya, lompat ke depan, ngedash sekali, pakai flickernya. Semuanya bubar. Karena gak ada yang bisa menyentuh sama sekali untuk ke Pew. Dan Pew-nya bebas. Tuh lihat tuh damage-nya masuk semua. Bernyanyi dia di situ ya. Jadi nyanyian dibalas nyanyian. Nyanyian Iya kan? dibalas nyanyian. Electrifying Beat dinyanyiin Swansong. Tapi ya 11 menit aja gamenya selesai untuk AP Brand bisa mendapatkan satu lagi kemenangan dan menjadi match point nantinya di game yang keempat. Karena kalau ngeliat dari emblemnya juga ya untuk Odette nih. Magic, Lethal Ignition, di situ pun ada Trill dan juga Bergen Hunt. Ya, Yap. itu View. Iya Buat ini Vio. item yang dia punya ofensif juga dan dia juga yang cukup item dependent, dia lebih cepet jadi apalagi snowballing kan. Dan Boxy the King kali ini ya. Mungkin dengan hidden yang terakhir Guinevere yang dipakai juga. Ini ternyata belum bisa ada memberikan impact. Karena untuk lini tengahnya juga kan Angela. Angela ini typically bukan yang bisa tiba-tiba nge-burst down satu. Jadi efek knock up yang diberikan dengan special migration untuk di early kayak tadi itu gak ada apa-apa sama sekali. Jadi sebenarnya Happy Brand di game ketiga itu gak nelan damage yang besar. Iya, dan aku penasaran sih sama Kusei yang selalu menggunakan Master Assassin. Lagi-lagi pakai Master Assassin di game ketiga ini. Oke, Master Assassin untuk bisa menangin lane kali ya. Bener-bener fokus untuk 1v1 Buat gitu berarti. 1v1, ya bukan buat biasa Tenacity ya. Biasanya. Sana ya, tapi ya untuk 1v1. Tapi itu preference dari masing-masing pemain. Rich kayaknya masih dengan Keltizy tadi farmingnya udah bukan farming jungle lagi ya, farming hero. Farming machine. Farming kill, farming musuh, Semuanya lah jungle ya. musuh ya semuanya diambilin. Ya terlihat juga dengan adanya 911 gold per menit, well farm banget juga. Apalagi kita tahu bagaimana power jungling dari Nolan ini juga sangat-sangat tinggi ya Om. Iya. Si Yusun, Felix-nya tadi. Memang diplot ini untuk bisa memberikan combo ya tadi. Ada penalty zone, nanti bisa masuk juga Angela, mungkin dengan ada special migration, Kusei tinggal free hit, tapi ternyata hal tersebut tidak berjalan karena efek sisi lebih luas lagi dimiliki Happy Brand. Dengan Implosion, Iya. Alecto Final Blow. Kayaknya si Yusun lagi terkaget-kaget ya. Karena banyak banget yang ngagetin. Dari pick Odette-nya, dari serangannya Ogwen yang ternyata gameplaynya tuh berubah drastis loh dari Iya. game yang kedua tadi. Yang